Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzana Allah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah karuniakan untuk kita sekalian di malam yang semoga Allah Jalla wa Ala karuniakan kepada kita keberkahan dalam usia kita di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah semoga memberkahi kita juga pada ilmu yang selama ini kita pelajari dari guru-guru kita semuanya. Semoga Allah berikan kekuatan juga kepada kita untuk bisa menjalankannya. Amin. Allahumma amin. Juga salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, serta man iqtafa atharah, orang yang mengikuti jejak-jejak dan beragama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan semoga kita termasuk orang yang sedang meniti jalan ya bersama orang-orang yang telah Allah ridhai. Dan semoga kita juga diwafatkan oleh Allah di atas jalan ini. Amin. Tidak lupa juga, ikhwatal iman, a'azzanallah, setelah pandemik ini tentunya kita patut bersyukur dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ketika kemenangan Fathu Makkah itu telah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah juga mengingatkan kepada kita untuk banyak memuji Allah Jalla wa Ala. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu sucikanlah Allah Jalla wa Ala dan pujilah Allah Subhanahu wa taala dan terus kita beristighfar kepada Allah. Karena ikhwatal iman bahwa pandemik ini ya itu merupakan ujian yang cukup berat bagi kita semuanya. Tapi Allah Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih pahala di atas kehidupan kita di dunia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih ilmu dan juga beramal di atas Islam, yang semoga kita semua menjaga amanah ini. Saudara kita yang selama pandemik berlalu atas takdir Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saudara kita yang muslimin ahlil jannati insyaallah tabaraka wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan tentunya juga semoga Allah berikan kesabaran bahwa tidak ada musibah yang menimpa kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Tinggallah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah bahwa
hari-hari ini adalah hari-hari di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ya, hari esok itu adalah hari yang gaib bagi kita sekalian. Semoga kita bisa menapaki jalan ini ya dalam rangka terus beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalaulah kita hidup di dunia ini bukan untuk ibadah, maka barangkali kematian itu lebih baik bagi kita semuanya. Tapi seandainya bahwa kehidupan yang Allah amanahkan kepada kita, lalu kemudian kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan ini untuk menutup keburukan, dosa dan kemaksiatan di masa lalu, semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena inilah salah satu bukti juga sayangnya Allah kepada kita. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah meliputi kepada siapa yang telah Allah wafatkan lebih dahulu daripada kita. Dan rahmat Allah begitu luas juga untuk kita saat ini. Inilah hari-hari dan nafas-nafas kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita melaluinya dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kita, atau justru kita merasa bahwa kita hebat, kita sombong akhirnya karena musibah ini tidak sempat menempa kita. Ikhwatal iman, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah cinta kepada manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti Allah akan menguji kita semuanya. Jadi ujian itu identik mestinya dengan kecintaan Allah untuk kita. Karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan untuk kita, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum pasti akan mengujinya. Kita diuji dengan berbagai macam musibah ataupun ya ujian dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa memanainya itu bagian daripada kecintaan Allah untuk kita. Dan tentunya apabila kemudian ujian itu telah kita lulus darinya, pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan setiap amal perbuatan kita. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini di malam hari ini, kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, dan juga kita insyaallah tabaraka wa taala berharap dan berdoa kepada Allah semoga kelak ketika kematian itu datang kepada kita, maka kita berada di atas husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzana Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara perkara yang senantiasa harus kita lakukan adalah bagaimana dalam hidup ini kita memahami betul bahaya-bahaya yang mengintai kita. Jebakan-jebakan syaitan, jerat-jerat syaitan untuk kita semuanya. Di bulan yang lalu kita membahas tentang fudulul kalam, yaitu kelebihan-kelebihan dalam berbicara yang bisa membuat kita ini celaka dalam hidupnya. Ada 4 poin yang sudah sempat kita bahas pada pembahasan di bulan lalu yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah dalam kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang kita bahas. Fudulul kalam, orang yang banyak bicara akan mendapatkan 4 musibah. Kalau memang dia atau fudulul kalam pada 4 perkara. Yang pertama adalah al-kalam fi ma la ya'ni. Banyak berkata-kata, berbicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Kita sering diajak bicara, 1 menit, 2 menit serius pembicaraannya, tapi kemudian ketika tidak mawas diri, maka setelahnya adalah perkara yang tidak bermanfaat. Dan itu yang sering kita alami. Al-kalamu fi ma la ya'ni itu termasuk perkara yang bisa mencelakakan kehidupan kita. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, di antara ciri kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.
Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, qaulan au fi'lan. Baik bentuknya perkataan atau perbuatan. Yang kedua adalah ghibah. Membicarakan orang. Membicarakan keburukan orang. Dan kita sempat bawakan bagaimana Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang zahid, yang zuhud, yang wara, yang berusaha untuk terus menjaga dirinya dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Seorang khalifah yang adil. Ketika itu didatangi oleh seorang laki-laki yang mengatakan atau menceritakan tentang seseorang, diceritakan seseorang itu di hadapan khalifah, keburukan-keburukannya. Maka kata khalifah ini, beliau mengatakan, jika engkau menyetujuinya, aku ingin menyampaikan hal ini kepada orang yang bersangkutan, agar jelas permasalahannya. Jika Anda mau, maka kita akan sampaikan kepada orang tersebut. Karena jika Anda jujur, jika Anda jujur pun membicarakan keburukan yang ada pada orang tersebut, Anda akan termasuk dalam firman Allah, hammazin masya'in binami. Orang yang hammaz, yang kesana kemari, lisannya itu membicarakan keburukan orang. Dan itu buruk. Meskipun keburukan orang itu ada pada dia. Tapi kalau kita membicarakan keburukan orang itu, maka kita termasuk orang yang kesana kemari dengan membawa ke keburukan. Apalagi kalau sampai bohong. Kalau sampai bohong, maka kita akan terkena firman Allah Jalla wa'ala, yang kita sama-sama kita fahami. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka cross check terlebih dahulu. Kalau kita bohong, maka kita akan termasuk orang yang fasik, orang yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga apa yang disampaikan oleh khalifah ini, bahwa membicarakan keburukan orang itu tidak ada baiknya sama sekali. Kalaupun kebaikan itu ada pada orang itu juga nggak baik bagi kita. Apalagi kalau sampai keburukan itu tidak ada pada orang tersebut. Nah, ini adalah musibah bagi kita. Yang ketiga itu namimah, ngadu domba. Ingin kita mengikuti misinya syaitan, memporak-porandakan persatuan dan juga ukhuwah sesama kita. Ingin kita pecah. Ingin kaum muslimin ini tidak bersatu. Ingin kaum muslimin itu berantem setiap waktunya. Namimah. Dan ini juga menghalangi kita masuk surga. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering memecah belah umat. Apalagi kalau sudah menjadi tokoh di masyarakat. Wajib bagi kita berhati-hati. Kadang lisan kita itu bisa membawa kebaikan, tapi sekali kita berbicara tergelincir, maka itu bisa membahayakan kaum muslimin secara umum. Dan yang keempat adalah al-madhu, yaitu pujian. Memuji orang itu tidaklah baik hukum asalnya. Memuji orang itu enggak baik hukum asalnya. Karena terkadang entah musibah itu akan menimpa orang yang memujinya atau orang yang dipujinya. Menimpa orang yang memuji, karena bisa saja orang yang memuji itu, dia memuji orang yang tidak layak untuk dipuji, sehingga dia salah di situ. Salah menempatkan pujian. Berarti dia berbohong. Orang yang tidak layak dipuji, oleh orang ini dipuji, maka orang ini jelas buruk. Atau justru ujian ini bagi orang yang dipujinya, dia ujub, berbangga diri dia, sombong karena pujian. Maka dulu para ulama salaf sangat berhati-hati. Ketika menerima pujian dari orang, maka dia bersegera untuk meninggalkan orang yang memujinya. Bahkan sebagian riwayat melemparkan sesuatu pada wajahnya, mengisyaratkan bahwa apa yang Anda lakukan itu, Anda menjebak kami untuk masuk ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah.
Empat hal inilah yang dijaga oleh para ulama kita, dan ini nasihat-nasihat yang baik para ulama untuk kita, dan ini pelajaran kita di bulan yang lalu. Di kesempatan malam hari ini, ikhwatal iman wal akhwat, azani Allah wa iyyakum, Fadilatul Dr. Ahmad Farid hafizallah menjelaskan tentang bahaya daripada sihir pandangan. Fudul an-nazar. Ya fudul an-nazar. Ini bahayanya pandangan. Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri nikmatnya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu adalah Allah mengkaruniakan sempurnanya ciptaan manusia itu adanya kedua mata yang bisa memandang. Tapi bukan berarti bahwa manusia melepaskan pandangannya hingga dia keluar dari tuntunan syariat Allah Jalla wa Ala. Karena termasuk syariat Islam dan termasuk kesempurnaan dari agama kita yang hak ini, yang sangat berbeda dengan agama-agama yang lain, adalah Islam berusaha untuk menyelamatkan jiwa manusia di dunianya dan juga di akhiratnya. Dan itu yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Salah satu tujuan adanya syariat Allah Jalla wa Ala ini adalah ada untuk kita untuk menyelamatkan jiwa. Maqasid asy-syariah oleh para ulama itu ada 5. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Adanya syariat ini untuk menjaga kemurnian agama yang Allah amanahkan untuk kita sekalian. Sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ini wajib kita jaga. Kemurnian Islam sejak diterima oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengajarkannya kepada imam, para ulama kita. Mengajarkannya kepada guru-guru kita semuanya. Di bawah para ulama-ulama yang terdahulu. Sampai ulama-ulama kita mutaakhirin di zaman ini. Sampai kemudian Islam itu sampai kepada kita. Wajib dijaga oleh kita kemurnian agama ini. Apa kemurnian agama ini? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kita untuk Allah Jalla wa Ala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kunci kemurnian agama Islam sejak zaman dahulu. Dinul Islam yang am, agama Islam yang bersifat umum adalah agama seluruh para nabi, yang termasuk mata rantai yang tidak terputus sejak Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan seluruh para nabi dan para rasul adalah apa? Ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Ini agama Islam sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak hari kiamat. U'budullaha. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu taghut, dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, tinggalkan berbagai macam kesyirikan. Adapun kemudian Islam sebagai agama yang khusus yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya yang sempurna, ini juga yang harus dijaga oleh kita. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardahu ke Yaman. Apa kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, innaka taqdimu ala ahli Yaman. Sesungguhnya engkau akan datang kepada penduduk negeri Yaman. Wa awwalu ma tad'uhum ilaih, dan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka an yuwahhidullaha tabaraka wa ta'ala, agar mereka mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang sudah Islam agar mereka apa? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka sudah melakukan hal itu, maka apa? Fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim as-salawat. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan salat 5 waktu.
telah mewajibkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian pada masalah akhlak itu diajarkan, dan ini adalah yang harus senantiasa dijaga oleh kita. Nah, ikhwatal iman, di zaman kita saat ini, kemurnian agama ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Kemurnian agama Islam ini begitu sulit untuk kita dapati, dan begitu ekstraknya kita, kesungguhan kita untuk bisa mengambil ajaran Islam dari sumbernya yang asli. Ini begitu sulitnya bagi kita saat ini. Dan ini memang di zaman fitnah seperti itu, untuk itulah orang yang kembali memurnikan Islam ini dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai al-ghuraba. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam dulu ya dianggap asing, dan ia pun akan kembali asing seperti awalnya. Maka kemudian kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang yang dianggap asing. Maknanya adalah apa? Menjadi orang yang ingin mengembalikan Islam pada kemurniannya ini sangat berat. Termasuk dalam masalah menjaga kemurnian akidah kita, memurnikan ibadah kita kepada Allah, mengajak manusia berakhlak mulia, ini juga menjadi sesuatu yang harus ekstra kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, maqasidus syariah yang kedua, yaitu adalah hifdzu an-nafas. Syariat ini ada untuk menjaga keselamatan jiwa kita. Menjaga keselamatan jiwa kita. Keselamatan nyawa kita. Keselamatan badan kita. Untuk itulah ikhwatal iman azani Allah, banyak keselamatan manusia terganggu oleh lisannya, dan ini sudah kita bahas. Malam hari ini adalah banyak keselamatan jiwa manusia akan diancam oleh fudul an-nazar, dengan sihirnya pandangan kita. Banyak orang yang celaka karena matanya. Banyak orang yang celaka karena matanya. Ketika dia tidak mampu menjaga matanya dalam melihat, maka kecelakaan banyak terjadi. Taruhlah tidak ada perkara yang berkaitan dengan agama. Orang ketika dia sudah ngantuk berat saja, tapi masih sambil berkendaraan, maka akan membahayakan keselamatan jiwanya. Tidak ada perkara yang mengganggu dirinya dari apa? Memalingkan dirinya dari perkara untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya dia ngantuk saja, dia sambil bawa kendaraan, maka bisa mencelakakan dirinya dan juga bisa mencelakakan orang lain. Disebabkan karena mata yang ngantuk. Apalagi kemudian kalau mata itu terganggu karena bahaya yang ditimbulkan dari kedua mata ini tidak kita sadari. Di sini dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan fudulun nazar. Sihirnya pandangan kita itu adalah itlaquhu bin nazari ila syai'i bimal'il aini wan nazari ila ma la yahillu lahu. Melepaskan pandangan kepada sesuatu yang terlepas tanpa ada batas, sampai kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Nah, ini disebut dengan apa? Fudul an-nazar. Ya, fudul itu asal maknanya adalah kelebihan melihat. Fudul, kelebihan. Fudulun nazar, yaitu melepaskan pandangan kita, seluruh mata kita dilepaskan tanpa batas, sampai kepada perkara yang tidak dihalalkan bagi kita pun kita tidak mampu mengeremnya pandangan mata tersebut. Kebalikan daripada fudulun nazar adalah yang sering kita dapati ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kebalikan dari fudulun nazar adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Berkaitan dengan perintah kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, Allah perintahkan kepada kita dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 30 dan juga ayat 31 menjelaskan kepada kita
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang apa? Yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kepada orang mukmin, Allah perintahkan kepada kita untuk ghaddul basar. Tidak boleh itlaqun nazar, tidak boleh melepaskan pandangan kita begitu saja tanpa batas. Allah telah membatasi pandangan kita. Allah katakan dalam ghaddul basar min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan dari sebagian pandangan. Ada yang perlu kita melihat. Wajib kita melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita baca. Mata kita pun melihat. Kitab-kitab yang mesti kita kaji, mata kita juga melihat. Ketika kita bekerja, maka mata kita pun melihat. Tapi pada sebagian pandangan kita, min absar yaghudduna min absarihim. Pada sebagian itulah yang harus kita jaga. Kita tundukkan pandangan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bukan kepada laki-laki saja yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan kepada sesuatu yang tidak dihalalkan, tapi kepada wanita juga. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang mukminah agar mereka juga menundukkan dari sebagian pandangan mereka, karena mukminah juga perlu membaca Al-Quran. Dia matanya perlu melihat Al-Quran. Kaum muslimah juga dia perlu membaca kitab. Kaum muslimah juga dia perlu bekerja, mengajarkan anak-anaknya di rumah. Tapi pada sebagian pandangannya dia harus menahan dirinya. Yaghdudna min absarihin. Maka di sini dikatakan wallahu azza wa jalla, kata Fadilatul Syekh mengatakan wallahu azza wa jalla la ya'muru bisarfi kullin nadhari. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk memalingkan seluruh pandangan kita, tidak. Allah tidak suruh kita itu merem. Jalan itu matanya enggak harus tunduk terus gitu, jalannya di depan tapi matanya nunduk terus misalnya. Tidak juga demikian. Tapi di sini dikatakan apa? Wa inna ma ya'muru bisarfi ba'dhihi. Tapi Allah Jalla wa ala memerintahkan pada sebagian pandangan kita yang harus kita jaga. Pada sebagian kita. Pada perkara-perkara yang mubah kita boleh untuk melihatnya. Tapi pada perkara-perkara yang haram maka kita tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Kenapa Allah Jalla wa ala, atau apa hikmah di balik itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengiringi ghaddul basar, kewajiban untuk menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan kita. Apa kaitan antara keduanya? Di sini dikatakan bahwa wa bada'a bil amri bil ghaddi li annal 'aina ra'idun lil qalbi. Allah memulai untuk memerintahkan kepada kita agar kita menundukkan pandangan karena mata itulah yang menuntun hati kita. Dari pandangan itu turun ke mana? Dari pandangan turun ke hati. Orang menyebut begitu. Apa kata seorang penyair mengatakan, alam tara annal aina lil qalbi ra'idun fama ta'laful ainani fal qalbu alifu. Dikatakan, kata seorang ulama mengatakan di sini, tidakkah engkau tahu bahwa mata bagi hati itu penuntun? Mata itu akan menuntun hati kita. Fama ta'laful ainani fal qalbu alifu. Apa yang ditunjukkan oleh mata maka hati mengikutinya.
Li'anna ghaddal basari wasilatun ila hifdzil farj wa siyanatihi. Maka dengan menundukkan pandangan kita ini, maka itu akan menjadi wasilah. Ya, wasilah untuk terjaganya kemaluan kita dari perkara yang diharamkan Allah Jalla wa Ala. Bukan saja memandang ya sesuatu yang mata kita langsung berhadapan dengan sesuatu yang ada di hadapan kita dalam dunia nyata. Ternyata saat ini juga berbagai macam kemaksiatan itu bisa kita dapati tanpa ada orang lain, kita dengan handphone kita. Kita melihat tadinya awalnya kita ingin, masih lurus niatnya, masih lurus. Ingin membuka kajian. Udah lama nih gak kajian. Kita buka kajian tuh. YouTube kita buka. Pas di YouTube, belum dibuka, kajiannya iklan dulu. Nunggu iklan itu nggak bisa dipercepat itu iklan tuh. Ya. Ya, mau nunggu skip itu tunggu dulu tuh sampai lama gitu kan. Akhirnya sudah selesai tuh. Mulai kajian. Dilihat 50 menit kelamaan. Ganti tuh. Ketika ganti iklan lagi lewat. Ya kan? Iklan lagi. Terus seperti itu. Ya. Nanti kemudian di tengah-tengah kajian muncul lagi iklan, Terus seperti itu. Akhirnya apa? Sudah terbiasa mata kita melihat seperti itu, maka di waktu-waktu yang kita lengah, yuwaswisu syaitan, setan mengganggu kita, kajiannya ditinggalkan, cari iklannya, itulah TikTok. Ya kan? Melihat ke iklan kan lama, TikTok aja sekalian, terus gitu. Dan itulah yang anak-anak kecil kita saat ini lihat. Ya kan? Kalau sudah melihat TikTok itu kan umum semuanya, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Jadi saat ini orang ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, dulu di zaman belum ada handphone, mungkin orang masih melihat secara nyata. Contoh misalkan kepada wanita ajnabi, kepada wanita asing yang bukan mahram kita, ya kan? Yang bukan mahram kita. Maka ketika dulu saja kita melihat seperti itu, kita rasa malu untuk berhadapan, itu sekarang tidak lagi. Sekarang itu sudah ada di depan kita, bahkan apa dikantongin oleh kita. Karena itu ada pada handphone kita. Ya, ada pada handphone kita semua. Dan tidak ada batas waktu, kapanpun. Jadi siapa bilang kalau akhir zaman ini kita pahalanya lebih banyak daripada apa? Daripada dosanya. Mungkin dosa kita jauh lebih banyak daripada apa? Pahalanya. Meskipun salat 50 waktu yang kita lakukan ini pahalanya itu bisa apa? Sebanding dengan salat 50 waktu. Iya kan? Salat 5 waktu yang kita lakukan pahalanya itu lebih banyak atau sebanding dengan apa? Yang 50 waktu. Tapi permasalahannya orang dahulu salat 5 waktu pun di zaman sahabat itu khusyuknya luar biasa. Tumakninahnya luar biasa. Enggak ada tuh gangguan-gangguan yang seperti kita di zaman ini. Untuk itulah kalau kita di zaman ini bisa istiqomah di atas agama Allah, bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah, ini perkara yang luar biasa. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Waddatu ana an altaqiya bi ashabi bi ikhwani. Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan hal ini di hadapan para sahabat. Saya sangat berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka apa kata para sahabat? Alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kita ini saudaramu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, la, bukan. Antum ashabi. Anda itu adalah sahabatku. Anda adalah sahabatku. Lalu manhum, siapa yang dikatakan ikhwanmu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku itu adalah dari umatku di akhir zaman. Yang dia tidak pernah mengenal aku, tidak pernah berjumpa. Tapi salatnya mengikuti salatku. Ibadahnya sama. Ya, kecintaannya kepadaku pun sama. Maka apa? Itulah saudara-saudaraku kelak pada hari kiamat. Dan inilah cita-cita kita semuanya. Kita betul belum pernah berjumpa dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barangkali ya di majelis ini atau satu atau dua orang pun barangkali pernah bermimpi dengan Rasul, tapi kebanyakan juga kita belum.
Betapapun kita sangat mengharapkan bisa bermimpi dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikaruniakan oleh Allah bisa bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita punya satu bisyarah, satu kabar gembira yang luar biasa. Kalau kita beragama sebagaimana agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti jejak-jejak beliau, ma ana alaihi wa ashabi, maka apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang kita cintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah wa yakum ajma'in. Sehingga dari sini bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, terlebih yang kita hidup di akhir zaman ini, untuk berhati-hati dalam lisan kita, berhati-hati dalam pandangan mata kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, kutiba ala ibni adam nasibuhu atau kataba ala ibni adam nasibahu. Allah telah menetapkan atas anak Adam itu bagiannya minaz zina, dari zina. Allah telah menetapkan bagiannya untuk kita, keturunan anak Adam itu dari perzinahan. Artinya maksudnya adalah apa? Setiap manusia dia akan mendapati bagian daripada zina yang la muhala, fahuwa mudrikun dzalika la muhalata. Yang itu tidak mungkin bisa dihindari oleh kita. Itu tidak bisa dihindari oleh kita. Al-ainani zinahuma an-nazar, kata Rasulullah. Kedua mata kita itu zinanya adalah dengan melihat. Kedua mata kita itu zinanya dengan apa? Melihat. Wal udhunani zinahuma zinaha al-istima'. Dan kedua telinga kita ini zinanya adalah melalui pendengaran kita. Wal lisanu zinahu al-kalam. Sedangkan zinanya lisan ini dengan perkataan. Wal yadu zinahal batsh. Sedangkan zina tangan itu adalah memegang. Warijlu zinahal khuta. Sedangkan kaki zinanya itu adalah melangkah. Wal qalbu, hati. Yahwi wa yatamanna. Hati ini tinggal dia apa? Dia akan kemana dia berlalu, kuat-kuatan di situ. Kalau yusaddiqu dzalikal faraj, ya, kalau dia membenarkan keinginan matanya, keinginan telinganya, keinginan lisannya pada perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka hati akan menuntun manusia itu kepada zina al-faraj. Zina pada kemaluannya. Dan kalau kemudian dia mendustakannya, maka dia akan selamat. Ketika dia tidak mau mengikuti zina matanya, dia berusaha melawan pandangan mata kita dari perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dia palingkan. Ketika telinga dia berhati-hati tidak mau mendengarkan perkataan yang diharamkan Allah, maka dia palingkan lagi. Dia palingkan lagi, maka hati ini akan apa? Akan ya mendustakan perkara-perkara tersebut. Artinya apa? Tidak akan mempercayai ajakan-ajakan syaitan tersebut. Berarti dia akan selamat. Inilah yang kita takutkan di akhir zaman ini, ikhwatul iman, a'azzani Allah. Maka sedikit pun kata sahabat yang mulia ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jarir radhiyallahu anhu, ia berkata, sa'altu Rasulullah an-nadharil faj'ati. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mata yang lihat secara tiba-tiba. Dia keluar rumah tiba-tiba ngelihat misalkan apa? Wanita asing. Tiba-tiba padahal dia bukan sengaja. Bukan dia sengaja nonton juga. Dia keluar rumah lalu kemudian melihat ada akhwat lewat. Atau wanita yang dia terbuka auratnya, dia lewat di hadapan kita, atau naik motor, atau naik mobil, masih kita juga ngelihat dari kacanya misalkan.
Sahabat yang mulia ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang apa? Nazarul faj'ah, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah secara tiba-tiba, tidak sengaja. Faqala, apa kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti orang menjawabnya sekarang, itu rezeki bagi Anda? Ya, sebagian kita mengatakan, itu rezeki bagi Anda. Yang kedua baru dosa. Rasul tidak mengatakan hal itu. Orang sekarang mengatakan penglihatan pertama itu pahala, rezeki. Penglihatan kedua baru dosa. Rasul tidak mengatakan hal itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Isrif basaraka, palingkan segera penglihatanmu itu. Isrif basaraka, palingkan. Mubazir Ustaz. Inilah musibah akhir zaman. Ya kan? Jadi kalau kemudian kita meminta keselamatan dalam hidup ini, dari mana keselamatan yang bisa kita lakukan kalau kemudian apa? Kita tidak ada upaya untuk apa? Menjaga diri kita dari fudulun nazar. Kalau kita tidak berkuat tenaga kita, sekuat tenaga kita agar kita bisa menjaga diri dari apa? Melihat, melepaskan pandangan tanpa batas. Dari mana keselamatan kita, ikhwatul iman? A'azzani Allah. Di luar rumah mungkin kita bisa aman. Di luar rumah mungkin kita bisa menjaga dirinya. Di luar rumah mungkin kita bisa alim. Di luar rumah barangkali kita tidak ada orang yang tahu aib-aib kita. Semuanya saling menjaga. Tapi lihat ikhwatul iman, ketika kita berada dalam kesendirian kita, ketika kita berada di dalam apa? Di dalam tempat yang tidak ada orang lagi melihatnya, maka itulah ujian keselamatan bagi kita hidup di akhir zaman ini. Untuk itulah ikhwatul iman, kita paling tidak kalau ingin selamat dari fudulun nazar, dari bahaya sihirnya pandangan kita, maka lihat ada 14 bahaya yang mengintai kita semuanya. Ada 14 bahaya kata Fadilatul Syekh di dalam kitab ini. Yang pertama ikhwatul iman a'azzani Allah, wajib meyakini bahwa fudul an-nazar maksiyatun wa mukhalafatun li amrillah. Itu poin pertama. Bahwa kemaksiatan bahwa fudulun nazar, melepaskan pandangan mata kita tanpa batas itu cukup, itu harus dijadikan oleh kita sebagai sebuah kemaksiatan. Kita harus berani mengatakan bahwa mata ini kalau memandang lepas begitu saja, melihat ke sekitar semuanya tanpa ada batas, cukuplah itu disebut sebagai kemaksiatan. Wa mukhalafatun li amrillah, dan sebagai bentuk penyimpangan dari perintah Allah Jalla wa Ala. Kalau kita tidak mampu menjadikan poin yang pertama ini, maka orang akan bernikmat-nikmat dengan pandangan matanya. Mungkin dia akan meminta uzur pada dirinya. Mungkin dia akan mengatakan, saya nggak bisa lagi berpaling, karena itu semuanya ada di depan kanan, kiri, depan belakang kita. Mungkin setan akan mengatakan, ya hari ini saja, besok enggak juga kok. Tapi besok diganggu yang lebih dahsyat lagi. Itulah cara setan, terus selangkah demi selangkah, ya, untuk membuat manusia itu terus berdosa melalui pandangan matanya setiap waktunya. Hari ini seakan-akan dibikin uzur, tapi besok itu mungkin akan diberikan yang lebih dahsyat lagi dari itu. Maka kalau kita dari awal tidak mengatakan bahwa melepaskan pandangan mata kita tanpa batas, tanpa ghaddul basar itu bukan kemaksiatan, kita akan bermudah-mudah dalam hal ini. Itulah cara menjaga kita dari dari bencana yang pertama ini, dari bahayanya ini. Itulah yang menyihir kita. Karena segala sesuatu itu ketika yang namanya sihir itu adalah sarful ain. Ya, sarful ain, memalingkan mata kita dari yang tidak benar seakan-akan ini menjadi benar. Itulah namanya sihir. Sihir itu adalah memalingkan atau memperlihatkan dengan mata kita pada suatu perkara itu sebenarnya tidak ada hakikatnya. Tapi kemudian setan memasukkan kepada suatu ini seakan-akan ini benar adanya. Itu namanya sihir. Dan sihir itu rata-rata berasal pertama dari pandangan mata.
Dari pandangan mata. Maka kalau kemudian seorang tidak menjaga pandangan matanya, dia lepas begitu saja, tidak ada mau batas-batas tentang penglihatan. Pokoknya kita nikmati saja mata ini melepaskan pandangannya kemana saja. Maka ini adalah awal musibah bagi pandangan kita. Dan itu awal musibah dari zina mata kita. Ketika kita tidak memahami bahwa melepaskan pandangan mata tanpa batas itu adalah sebuah kemaksiatan. Harus apa? Yaghudduna min absarihim. Menjaga dari sebagian pandangan mata kita itu. Betul tidak semua pandangan itu, tapi pada sebagian itu kita harus apa? Harus tetap menjaganya. Jangan sampai melepaskan begitu saja. Ini poin yang pertama. Bahaya yang kedua, anna fudulan nadhari yufarriqul qalba wa yushattituhu wa yub'iduhu min Allah. Bahwasanya pandangan mata yang terlepas itu bisa mencerai-beraikan hati kita dan menjauhkannya dari Allah. Orang yang mudah sekali melepaskan pandangan mata tanpa menjaganya, itu hatinya akan apa? Hatinya tidak akan lagi memiliki kedekatan dengan Allah Jalla wa'ala. Walaysa 'alal 'abdi syai'un adarru minhu. Tidak ada sesuatu yang paling membahayakan seorang hamba melainkan dia melepaskan pandangannya tanpa batas. Itu sesuatu yang paling membahayakan. Sedangkan wa ghaddul basari, sedangkan menahan pandangan itu yurisul qalba unsa billahi azza wa jalla, sedangkan menundukkan pandangan itu akan mewariskan apa? Kerinduan kita kepada Allah Jalla wa ala. Jadi kalau mata memandang kita lepaskan begitu saja, maka apa? Kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak akan merasakan kenikmatan dekat dengan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita, ya ikhwatal iman, kalau kita hilang lezatnya ibadah kita, dalam sholat kita ini lezatnya ibadah ini enggak terasakan oleh kita, maka salah satu penyebabnya itu adalah zina pada mata kita. Karena yang membuat kita bisa jauh dari Allah Jalla wa'ala itu adalah apa? Pandangan mata kita yang dilepaskan begitu saja. Tanpa ghaddul basar, ya, itu akan membawa kepada apa? Jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, hilangnya kelezatan kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi tidak perlu bertanya, kenapa saya ini, ya, kalau ibadah ini tidak khusyuk? Kenapa saya ini tidak ada merasakan kelezatan dalam beribadah? Baca Al-Quran itu cepat melelahkan, membosankan. Salat itu inginnya buru-buru, tidak ada ketenangan. Salah satu penyebab utamanya itu adalah apa? Karena kita tidak ghaddul basar. Ada bekas-bekas zina pada mata kita sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Itulah sesuatu yang bisa menjauhkan Allah sedikit demi sedikit. Ini poin yang kedua. Bahaya yang ketiga kata beliau, annahu yud'iful qalba wa yuhzinahu wa ghaddul basar yuqawwil qalba wa yafrahuhu. Kalau ya fudulun nazar, ya, bahwasanya fudulun nazar itu bisa melemahkan hati kita, bahkan bisa membuat hati kita ini sedih. Dan ini sering kita rasakan. Ya, orang ketika lagi melepaskan pandangan itu, dia pada saat itu seakan-akan ada kelezatan tersendiri. Seperti kita melihat sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah. Kita melihat pemandangan yang indah, kita melihat ombak yang begitu indahnya, ada kelezatan tersendiri. Tapi karena itu halal, akan terbawa terus sampai kita pulang ke rumah pun itu masih terus keindahan itu ada. Bahkan merasakan kedekatan kita dengan apa? Yang menciptakan ombak itu sendiri, yang menciptakan pemandangan itu sendiri, Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, pulang itu akan yuhzinul qalba, akan membuat hati kita itu bersedih. Disadari atau tidak, kecuali memang hati kita ini sudah mati.
Kalau hati kita sudah mati itu memang tidak lagi terlihat itu. Tapi kalau kita masih merasakan kesedihan ketika kita melihat, kenapa saya mesti melihat seseorang ini? Kenapa saya mesti lihat sesuatu yang haram ini? Kalau masih ada kesedihan dalam diri, itulah ikhwatul iman. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali, bisa beristighfar. Yang kemudian kita bisa apa? Bisa menguatkan kembali hati kita dengan ghaddul basar pada kesempatan berikutnya. Kenapa? Karena wa ghaddul basar yuqawwil qalba wa yufrihuhu. Karena ghaddul basar itu bisa menguatkan hati kita dan juga bisa membahagiakan hati kita. Ini poin yang ketiga. Bahaya yang keempat tentang fudulun nazar ini, annahu yaksibul qalba zulmatan, membuat hati kita ini gelap. Itu dengan pandangan mata. Menjadikan hati kita ini zulmah, gelap. Wa idza adlamal qalbu, apabila kemudian hati ini telah gelap, aqbalat alaihi sahaibul bala wasyarru min kulli makan, maka yang akan hadir kepada kita itu adalah musibah dan keburukan. Apabila hati kita ini telah gelap, karena kegelapan dari apa? Dari hati kita yang disebabkan karena fudulun nazar tadi, ya, maka apa? Hati kita ini akan terus didatangi oleh al-bala, musibah. Musibah yang pertama itu tadi, kita tidak lagi merasa dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Kita tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah. Ini paling tidak musibah yang akan dirasakan di awal-awal ketika kita tidak ghaddul basar tersebut. Ya. Berikutnya kemudian setelah kita terkena musibah bala tersebut, keburukan tersebut, maka kita akan mudah sekali fama syi'ta min bid'atin wa dhalalatin wattiba'i hawa wajtinabi huda wa i'radin an asbabis sa'adati washtighali ba asbabis syaqawati. Setelah kemudian hati kita gelap, apa yang terjadi? Kita akan mulai mendekat kepada perkara-perkara bid'ah, kepada menganggap kesesatan itu hal yang biasa, lalu kemudian mengikuti keinginan dan nafsu kita, lalu pada akhirnya berpaling dari sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Ketika seorang mukmin dia bahagia dengan salatnya, maka Allah palingkan. Salatnya itu tidak membawa kebahagiaan, tapi salatnya malah membawa beban bagi dirinya. Ketika puasa yang dia lakukan itu membawa kenikmatan tersendiri, dia melakukan puasa, tapi puasa itu menjadi beban dan yang berat bagi dirinya. Ketika tilawah Al-Quran itu mampu membuat kebahagiaan dalam hati kita, orang itu membaca Al-Quran, tapi justru orang itu merasakan sesuatu yang jauh, padahal lisannya mengucapkan. Kenapa? Karena hati kita ini sudah terkena oleh zulmah, oleh kegelapan tadi, sehingga sama sekali tidak merasakan adanya cahaya yang masuk dalam dirinya. Ketika rumah tersebut, ya, rumah itu sudah ditutupi dengan berbagai macam kegelapan yang ada, maka satu lampu yang masuk ke sana, karena tidak ada penghuninya di dalam rumah tersebut, maka betapapun lampu itu disorotkan ke rumah tersebut, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Al-Quran begitu lewat saja pada hatinya. Salat itu, yaitu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Puasa itu datang ya Ramadan setiap tahunnya saja, tapi tidak memiliki pengaruh kepada dirinya. Itu disebabkan awalnya karena tidak ghaddul basar kita. Itu bahaya yang keempat. Bahaya yang kelima, kata Fadilatul Syekh di sini dikatakan, fudulun nadhari yuqassil qalba wa yasuddu 'alal 'abdi babal ilmi. Orang kalau tidak ghaddul basar, maka hatinya itu akan keras. Dan Allah akan menutup, ya, pintu ilmu dari manusia tersebut, dari hamba tadi. Ya. Orang kalau tidak ghaddul basar itu hatinya akan keras dia. Yang bisa membuat hati kita itu lunak itu adalah ilmu. Tapi pintu untuk mendapatkan ilmu pun ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga apa? Dia tidak ada keinginan hadir di majelis ilmu lagi. Kalaupun dia hadir di majelis ilmu, ya dia mungkin tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu.
sekedar melepaskan kekangenan terhadap majelis tersebut, tapi bukan kepada suatu ilmu yang ingin ia dapati. Wa ghaddul basar yaftah lil 'abdi babal ilmi, sedangkan ghaddul basar itu yaftah lil 'abdi, akan membukakan bagi hamba tadi babal ilmi, pintu ilmu akan dibuka. Kalau orang ghaddul basar itu dia apa? Ilmu akan cepat masuk dalam dirinya. Dia akan cepat bisa dia terima, dia cerna, lalu kemudian dia apa? Mudah untuk menghafalnya, mudah juga bagi dia untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini kalau ghaddul basar. Sehingga dulu para ulama kalau ditanya oleh para muridnya, kenapa? Ya sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada guru Imam Waqi. Sebagaimana dalam bait syair yang sudah semuanya kita hafal dan ini sudah berulang kali para asatidz kita menjelaskan, syakautu ila waqi'i su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadukan, kata Imam Syafi'i kepada Al-Imam Waqi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani, lalu Imam Waqi memberikan bimbingan kepadaku ila tarkil ma'asi, agar kita meninggalkan apa? Kemaksiatan. Di antara kemaksiatan yang diisyaratkan adalah apa? Untuk tidak fudul an-nazar, untuk tidak melepaskan pandangan begitu saja, tapi harus ada ghaddul basar di situ. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang berbuat maksiat. Dan fudulun nazar adalah kemaksiatan. Di poin yang pertama, kalau kemudian tidak ghaddul basar, maka ilmu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kita. Dalam hati kita itu akan sulit. Hadir di majelis ilmu, ia hadir, tapi tidak terlalu berpengaruh pada dirinya, karena dia tidak menjaga dirinya dari apa? Dari fudulun nazar ini, sehingga ilmu itu begitu sulit masuk ke dalam majelis ilmu, tapi keluar-keluar juga tidak mendapatkan ilmu. Wal'iyadzubillah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh kita. Kita menghabiskan waktu untuk hadir dalam majelis, akan tapi kemudian kita tidak dapat ilmu. Poin yang keenam, anna fudulan nazari yasmah biduhuli syaitani ilal qalbi, bahwa fudulun nazar, melepaskan pandangan tanpa batas itu mempersilahkan masuknya syaitan ke dalam hati. Bahwa tidak ghaddul basar itu seakan-akan apa? Kita silakan syaitan masuk ke dalam hati kita dengan penuh kerelaan. Kalau kita tidak ghaddul basar. Kenapa? Fa innahu yadkhulu ma'an nadhrati, karena syaitan itu masuk bersama dengan pandangan mata kita. Untuk itu ikhwatal iman, kalau digambarkan dalam sebuah hadis, kalau ada seorang wanita ajnabi saja lewat di depan kita, ada perempuan ajnabi lewat di depan kita, maka apa? Allah menjadikan pada bagian-bagian anggota tubuh wanita tersebut itu istasyrafaha syaitan. Istasyrafaha syaitan itu maksudnya apa? Bahwa syaitan itu menampakkan pada kepalanya seakan-akan itu ada keindahan tersendiri pada anggota tubuhnya, sehingga kita itu seakan-akan dituntun oleh syaitan untuk menilai wanita tersebut. Segala sesuatu dijadikan pada tubuh wanita itu semuanya menarik mata kita semuanya. Istasyrafaha asyaitan. Apabila wanita itu lewat, kata Rasulullah SAW, maka istasyrafaha syaitan. Setan itu menjadikan pada seluruh tubuh wanita itu daya tarik semuanya. Sehingga apa? Terkadang fudulun nazar ini tidak berhenti-henti. Terus kita melepaskan pandangan kemana? Bahkan terkadang apa? Setan itu sampai mengganggu kita itu. Tadi perasaan beloknya ke sini. Padahal kita mau lurus, masih nengok juga tuh kok. Ya, seperti itu. Itu istasyrafaha syaitan. Ya. Dan ini memang bahaya ketika kita ini tidak berusaha untuk ghaddul basar, maka yasmah bidukhuli syaitan ilal qalbi.
kita sedang mempersilahkan setan ini masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka apa? Itu akan terus kita diajak, diseret-seret oleh syaitan itu. Sampai kepada apa? Ya, membayangkan. Sampai kemudian kita lebih jauh dari itu. Bahkan terkadang mencarinya. Sampai mencari. Nah, ini adalah bahaya. Yang ketujuh, anna itlaqal basari yuqi'ul 'abda fil ghaflati ittiba'al hawa. Bahwa melepaskan pandangan itu menjadikan seorang hamba itu berada pada kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau kita melepaskan pandangan, tidak ghaddul basar, kita mengikuti sihir-sihir pandangan mata kita itu, maka kita akan ya berada pada kelalaian. Bahkan Allah lalaikan hati kita dari zikir kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kalau orang sudah jauh dari zikir kita kepada Allah, maka tidak akan ada kebaikan yang bisa kita dapati pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Kata Allah Jalla wa ala, wala tuti', jangan kamu taati man aghfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingatku, kata Allah Jalla wa ala. Jangan kamu ikuti, yaitu siapa? Orang-orang yang melepaskan pandangan matanya, itu telah kami lalaikan dia dari ingat kepadaku. Maka orang yang dia mudah-mudah sekali melepaskan pandangannya itu, maka itu sebagai salah satu tanda Allah telah melalaikan hatinya. Dan jangan ikuti kata Allah Jalla wa ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ya. Padahal kita dijelaskan dalam surah Ali Imran ya, ayat 135 bahwa salah satu tanda orang yang bertakwa itu, hatta dia berbuat dosa besar. Ya, hatta dia berbuat dosa besar. Obat bagi dosa besarnya dia itu segera mengingat Allah Jalla wa ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang berbuat dosa besar atau dosa kecil, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, maka apa? Dzakarullaha, mereka bersegera ingat kepada Allah. Tapi bagaimana kita mau ingat Allah kalau hati kita dilalaikan juga oleh Allah karena sebab pandangan mata kita? Jadi yang membuat Allah Jalla wa'ala melalaikan hati kita ini bukan Allah Jalla wa'alanya, tapi kita yang tidak menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga pandangan mata kita, sehingga Allah melalaikan hatinya. Maka kata Allah, wala tuti' man aghfalna ya qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati, jangan kamu turuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Siapa mereka? Yaitu orang yang melepaskan pandangan mata tanpa batasnya, tanpa mau menjaga syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Dan permasalahan ikhwatal iman, ya, kalau kita sudah seperti itu, semakin jauhlah Allah dari kita. Dan ini berarti musibah, bencana bagi kehidupan kita. Ini pada poin yang ke-7. Pada poin yang ke-8, inna an-nadhrata taf'alu fil qalbi ma yaf'alu sahmu fir ramiyati. Sesungguhnya pandangan mata itu terhadap hati itu seperti apa yang dilakukan anak panah, atau seperti apa busur dengan anak panahnya. Antara mata dengan hati ini itu seperti anak panah dengan busurnya. Apa di sini? Fa illam taqtulhu jarahtahu. Kalau kita tidak melesatkan anak panah itu untuk lepas dari busur kita, maka bisa saja dia akan menimpa menimpa kita. Ya, mungkin kita akan lalai, tadinya akan ke sana, tiba-tiba
tiba-tiba apa? Dibelokkan oleh setan, maka masuk ke dalam apa? Tubuh kita, anak panah tersebut. Itulah pandangan mata kita. Kita ingin melihat padahal ke sana, tapi sebenarnya apa? Sebenarnya itu sedang apa? Menghunjam jantung kita. Pada saat itu kita melihat ke sana, tapi hakikatnya adalah Pak, mematikan hati kita. Itu seperti apa? Anak panah ya yang tidak dijaga oleh kita. Di sini dikatakan kullul hawadisi mabnaha minan nadhari. Ya, sebagaimana seorang ulama mengatakan dalam bait syairnya, beliau mengatakan kullul hawadisi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari. Setiap peristiwa yang ada terkadang diawalinya itu dari pandangan. Ya. Setiap peristiwa yang ada itu biasanya diawalinya dari pandangan. Wa mu'dhamun nari, dan api yang sangat besar membakar itu diawali dari apa? Min mustasghari syarari, dari percikan-percikan api yang kecil. Ketika misalnya kita lihat ada percikan api dari kabel kecil saja, ya, yang ada pada depan rumah kita misalkan, ya, atau di KWH kita percikan api sedikit saja begitu. Lalu kemudian kita katakan apa? Ah, itu mah biasa, kecil, ya kan? Atau misalkan pada tiang listrik, kita melihat rumah kita sebenarnya tidak terlalu jauh dari tiang listrik tersebut, tapi kemudian kita mengatakan, ah, itu biasa, percikan api aja, itu kecil, ya. Maka di sini dikatakan musibah yang terbesar yang merusak jiwa kita itu awalnya dari pandangan mata kita yang kita menganggap itu permasalahan yang kecil. Kullul hawadisi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari mun mustasghari syarari. Kam nadharatin fa'alat fi qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan mata itu yang telah apa? Telah merusak hati yang melihatnya. Fi'las sihami bila qasin wala watari, sebagaimana yang dilakukan oleh apa? Anak panah yang melesatkan dari busurnya. Artinya apa? Betapa banyak pandangan mata ini merusak hati kita. Ya, seperti anak panah kalau kita lepaskan sebebas-bebasnya akan bisa mengenai siapa saja yang ada di hadapannya. Wal mar'u ma dama dha 'ainin yuqallibuha, dan seseorang selama dia memiliki mata yang selalu berubah-ubah, fi a'yunin nasi mauqufun ala khatari, maka pandangan mata yang mengenai seseorang itulah yang dalam bahaya. Ya. Terkadang pandangan mata kita tuh nggak sadari. Ada anak muda di pinggir jalan, anak sekolah barangkali, dia sedang di halte, sedang duduk. Sedang duduk aja, mungkin dia nunggu di bus. Lalu tiba-tiba apa? Ada bus datang, tapi bukan busnya dia. Tapi ada anak-anak sekolah, kita pas melihat mata kita agak melotot sedikit di situ. Apa kata anak yang di dalam itu? Dia segera turun dan mengatakan, kamu nantang saya. Ya kan? Mabdah minan nazar. Diawali dari pandangan mata. Mungkin dia nggak sengaja. Ya. Itu seperti percikan api yang kecil, yang kemudian kalau dibiarkan itu bisa membakar apa? Bangunan yang begitu besarnya. Kita pandangan mata itu sebagian kecil dari anggota tubuh kita, bahkan bukan seluruh tubuh, hanya pada wajah kita, mata pada wajah kita. Tapi itu bisa mematikan seluruh anggota tubuh kita, ikhwatal iman. Ini bahayanya dari an-nazar ini. Kemudian yang kesembilan, fudulun nazar wa itlaqul basari yurisul hasarat, bahwa melepaskan pandangan tanpa batas itu akan mewariskan berbagai macam kerugian-kerugian. Fayarul abdu ma laysa qadiran alaihi, maka seseorang itu tidak akan mampu lagi ya menahan untuk tidak melihat pada sesuatu yang dia sendiri enggak bakalan mampu untuk menahannya. Ya. Wala sabiran anhu, dia juga tidak akan pernah bisa bersabar untuk apa? Tidak melihatnya. Ini kerugian yang kalau orang melepaskan pandangan itu, maka apa? Dia sendiri pada akhirnya tidak akan bisa menahan dirinya untuk tidak melihat. Maka tidak, kita perlu mencoba-coba.
sebentar saja saya ngelihat ini palingan iklan begitu aja, ya kan? Lalu kita ngelihat betapa banyak kita tadinya mau ambil handphone, kita ingat tadi habis sholat itu ada teman mau nelpon kita, sehingga kita ambil telepon. Pas baru dinyalain, ya itu di situ yang ke ini adalah YouTube. Tadi kita mau nelpon, atau awalnya juga WhatsApp. Ya pas kita mau ini WA dulu gitu jawab. Padahal apa? Kita awalnya nelpon, menggunakan handphone untuk apa? Nelpon. Tapi setelah itu WhatsApp dibuka. WhatsApp dibuka kemudian apa? Kita saling balas-balas, saling apa? Kemudian setelah itu apa? Lupa tujuan awalnya. Ya. Itulah kadang mata kalau sudah apa? Kalau kita di situ sudah dilepaskan begitu saja, maka apa? Kita tidak akan pernah bisa menahan diri. Sampai kapan kita bisa menahan diri dari pandangan tersebut? Ya, maka seseorang yang berusaha untuk menjaga dirinya, maka hendaknya dia apa? Dia berhati-hati. Kalau memang dia tidak mampu untuk menjaga dirinya, maka jangan masuki wilayah tersebut. Ya, saya kira ini sampai apa? Jam 9. Baik. Ya. Masih ada beberapa poin insyaallah tabaraka wa taala ya dari poin-poin yang sangat besar diberikan oleh Fadilatul Dr. Ahmad Farid hafizahullah tabaraka wa taala. Ya, di antaranya bahwa pandangan mata itu bisa menyakiti hati kita. Ya, sampai sesakit-sakitnya hati kita itu kenapa? Karena dari mulai pandangan mata kita. Ya, kemudian juga bahwa melepaskan pandangan itu bisa, yang paling bahaya adalah apa? Bisa menghilangkan cahaya keimanan dalam diri kita. Yudhib nural basirah wal jaza, menghilangkan cahaya keilmuan dalam diri kita, cahaya keimanan dalam diri kita. Bahkan poin yang ke-12-nya, fudulun nazar itu menyebabkan hati kita pada kehinaan, dan ini yang paling bahaya bagi kita sekalian. Karena orang yang mudah-mudah sekali melepaskan pandangan mata itu, apalagi kalau banyak orang yang melihat bahwa kita tidak mampu menjaga mata kita, maka orang akan menghinakan kita. Ya. Orang meskipun kita ini merasa bahwa kita tidak diketahui oleh orang, tapi padahal orang itu menilai kita. Ya. Ketika kita berbicara kepada kawan kita saja, saya tadi melihat seperti ini, cerita lagi pada kawan saya melihat seperti ini. Tadi saya melihat seperti ini. Maka kawan yang kita ceritain sendiri itu sebenarnya sudah tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu tandanya apa? Itlaqun nazar itu mewariskan kehinaan kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga bahaya-bahaya dari sihir pandangan inilah yang banyak masyarakat kita atau terkadang kaum wanita ya yang tidak mampu menjaga pandangan mata juga, itu banyak yang terkadang terkena sihir dari diawalinya dari salah memandang, banyak orang yang terkena apa tuh ya, terkena guna-guna itu dari pandangan. Banyak orang yang terkena penyakit ain dari pandangan. Banyak yang emas peraknya semuanya itu diberikan kepada orang dari sihir karena pandangan juga. Ini yang banyak menimpa kepada kaum wanita di masyarakat kita. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam masalah fudulun nazar ini. Kenapa ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh kepada kita? Karena inilah musibah-musibah yang akan banyak atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita dalam berkehidupan kita di masyarakat saat ini. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita, dan untuk lebih barangkali ada hal yang mau ditanyakan, maka kita silakan diberikan kesempatan beberapa menit saja. Tafadhol. Ada satu hal yang disampaikan kepada kita oleh seorang yang bernama di sini, sebenarnya berada di poin yang ke-11. Ada seorang raja dari keluarga Mudhaffar yang pernah menjadi raja di wilayah Yazd, kemudian Karman, Irak dan Faris, yang bernama Shah Ibn Shujah Al-Karmani. Dia kurang lebih hidup di tahun 733 hingga 786. Bahwa salah satu yang menyebabkan, kata beliau itu firasatnya tidak pernah meleset. Dalam hidupnya, firasat dari raja ini tidak pernah meleset. Beliau mengatakan di sini, sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahu ta'ala yuzzil abda ala amalihi bima huwa min jinsi amalihi. Fa
ghadda basarahu amma harrama yu'awwidhuhu Allahu alaihi min jinsihi bima huwa khairun minhu fayantaliqu nuru basiratihi wa yaftahu alaihi. Beliau mengatakan, kata Syekhul Islam tentang seorang raja yang bernama Syah bin Syujah Al-Karmani ini. Beliau mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala telah membalas hambanya, yaitu kepada raja ini, ya, yuzzil abda ala amalihi, atas perbuatan dia. Apa perbuatannya? Ghadda basarahu. Beliau selalu, meskipun dia seorang raja, beliau seorang raja muslim, ya, ghadda basarahu, dia senantiasa menundukkan pandangannya amma haram, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Yu'awwidhuhu Allahu alaihi, Allah telah mengganti baginya, ya, bima huwa khairun minhu, yang lebih baik dari apa? Dari apa yang beliau lakukan. Apa gantinya? Allah berikan farasah kepadanya. Firasatnya itu tidak pernah meleset. Orang yang senantiasa ghaddul basar, berusaha untuk menjaga ghaddul basar, ya, menjaga pandangan matanya tidak dilepaskan begitu saja, maka apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala ketika menjelaskan tentang siapa Syah Ibnu Syuja' Al-Karmani ini, beliau mengatakan bahwa salah satu amalan yang dilakukan oleh beliau itu adalah, meskipun beliau seorang raja, dia hafizul Quran, dia seorang raja hafizul Quran, bahkan dia adib, seorang sastrawan, ahli dalam bahasa, beliau senantiasa menjaga pandangan matanya sehingga apa? Allah mengganti dari amal yang dia lakukan dalam bentuk farasah seorang mukmin. Firasatnya itu selalu tepat dan tidak pernah meleset. Maka di sini apa? Salah satu fadilah ketika kita berusaha untuk ghaddul basar, ikhwatal iman azani Allah. Pertama, kita ya tidak menginginkan adanya kenikmatan sesaat dari pandangan mata kita, ya, karena kita tahu bahwa ini hanya akan mewariskan kehinaan pada kita. Dan yang kedua, kita hendaknya berkeinginan bahwa sebagaimana para ulama sampaikan kepada kita, farasatul mukmin itu penting. Firasat seorang mukmin itu adalah sesuatu yang sangat penting juga bagi kita untuk apa? Untuk kita syukuri. Terkadang kita ini ya banyak amalan-amalan yang kita lakukan, tapi ketika kita tidak berusaha untuk ghaddul basar, maka amalan itu seperti apa? Seperti sesuatu yang tidak memiliki nilai. Yang terkadang kemudian kita lelah, iya, akan tetapi sedikit sekali kita mendapatkan kebaikan. Tapi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengomentari apa yang dilakukan oleh Syah Ibnu Syuja' Al-Karmani ini, beliau mengatakan, tirulah seorang raja yang hafizul Quran, yang dia adalah seorang ulama juga, tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya, dia menjaga pandangannya, sehingga Allah mengganti dia dengan farasahnya, firasatnya yang begitu besar, yang senantiasa tepat dalam memberikan firasat atau dalam berfirasat, ya. Taib. Taib, Ustaz, apakah mimpi basah itu datang dari syaitan? Kalau mimpi basahnya karena awal mengawali dia balik, usia di apa namanya? Usia dari awal dia belum balik, lalu kemudian dia balik, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda atas kebalighannya dia dengan al-ihtilam, yaitu dengan mimpi basah. Tapi kalau kemudian mimpi basah itu ya di usia-usia kita yang sering kemudian apa, mungkin kita ya itlaqun nazar di siang hari, ataupun kita tidak menjaga pandangan mata kita, maka itu adalah dari gangguan syaitan yang terus ya bisa mengganggu jiwa kita, hati kita terus terpikirkan kepada sesuatu yang haram, maka jelaslah itu adalah gangguan dari syaitan. Bukan sesuatu seperti yang terjadi kepada anak kecil yang baru akan memasuki usia balighnya. Ya, Allah taala a'lam. Ya, tapi jika tidak ada kita tutup insyaallah ya. Ini kajian yang semoga hal ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Berat kita katakan iya, akan tapi ini bagian daripada syarat Allah Jalla wa'ala, yang siapa saja ingin mendapati kemuliaan maka berusaha untuk menjaga mata kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jika kita ingin mendapati kemuliaan,
maka salah satunya dengan senantiasa kita ghaddul basar, menjaga pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan secara kita terang-terangan di hadapan orang dan juga ketika kita berada dalam kesendirian kita. Berhati-hati juga kita dengan gadget-gadget kita yang ada, karena inilah tantangan hidup di akhir zaman ini, yang semoga Allah selamatkan kita dari musibah-musibah dan dari fitnah-fitnah yang senantiasa mengintai kehidupan kita sekalian. Yang benar dari Allah Jalla wa'ala, yang salah dari diri saya dan kejahilan saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.